Itu tinggi banget, badan gede, kayak orang habis kebakar. Terus lidahnya panjang banget. Kakek-kakek yang itu datang, bilang gini, nih gue serahin katanya. Dulu kaki lu pernah nitip ke sini. Sekarang cucunya sendiri yang nyamperin. Dan itu kayak berpijar gitu warna ungu. Cuman itu bunga panas. Posisi kaki tuh kayak bersimpuh, tapi dia joget-joget gitu, cewek serak-serak gitu. Okay. Ini mah hasil dari dia sendiri. Itu di kolongnya tuh kayak ada sosok yang tadi di atas, tapi sambil begini. Pas gue rada begini, nengok ke depan, tuh gede, gigi taring semua. Si jempol kaki ya, kukunya agak naik. Bon nyerut kayu kan, tanya sama si Marta, bakal apaan sih tuh kayu digituin. Dia langsung gini, bakal nusuk lo digituin. Terus gue langsung bilang, Bon, gak lucu bego Bon, lihat tempat. Gue gituin. Dia langsung bilang, bercandalan, langsung ngomong kayak gitu. Langsung tuh, gue tarik kan, masuk lu, gue gituin. Terus si Marta langsung masuk tuh. Masuk gitu sama si Ayu. Si Ayu yang nyuruh, masuk. Masuk. Posisi si kakak itu emang udah di tenda. Udah di tenda. Kita udah buatin sup krim juga, jadi udah ada misah gitu. Soalnya dia pas nyampe langsung tidur. Udah, pas lagi di dalam, dia ngomong gini, gue sumpah katanya, baru nemuin orang kayak gitu. Terus gue bilang, tahan, nanti aja di luar gitu. Nanti aja di bawah. Gue pernah di posisi lo. Gue pernah di posisi lo di sini gituin. Di sini, di tempat ini, gue gituin. Dia diem aja. Udah akhirnya kita tidur kan. Posisi tidur tuh Embon sama Encek kesini, gue dari kaki ke sana. Okay. Kita jadi kayak berlawanan gitu kan. Gue tidur di pintu arah ke api unggun, ke lingkar dalam. Pas gue lagi tidur, gue ngimpi ketemu kakek-kakek itu. Gue ketemu kakek-kakek itu. Ini informasi aja ya, kalau yang udah nonton di channel sebelah, gue nggak masukin sesi ini. Karena rada gimana gitu waktu itu gue mikir kan. Jadi pas gue lagi ngimpi tuh, kakek-kakek yang itu datang, bilang gini, yah ku abi gitu. Nih bahasa Indonesianya ya. Nih gue serahin katanya. Dulu kaki lu pernah nitip ke sini. Sekarang cucunya sendiri yang nyamperin. Dia bilang kayak gitu. Gue di situ cuma diem aja bang. Gue diem aja. Terus pas dia lagi ngomong kayak gitu, tiba-tiba ada yang lagi nari. Guenya lebih tertarik ke lebih yang lagi nari itu. Jadi kayak di antara dua sisi lah. Iya. Dia lagi nari, tapi di situ ada kembang. Dan itu kayak berpijar gitu warna ungu. Tertarik banget gue. Gue datengin. Itu dia nari tapi sambil mundur. Makin gue deketin, dia mundur. Terus kayak dia bilang, kalau mau diambil, ambil. Dia bilang gitu. Cuman itu bunga panas. Emang jarak tuh kayak ini bunga, ini buah. Itu kayak udah panas banget. Cuman rasa kepengen tuh ada. Langsung gue buka kerudung.
di situ kan emang lagi mimpi ya istilahnya. Gue buka kerudung, kuntel tangan gue, langsung gue ambil. Habis itu gak lama tuh pas barengan gue ambil bunyi begitu. Pas banget gue ngambil bunyi. Pas gue nengok ada macan terus dia nggak ngomong, cuman kayak nyuruh gue balik begitu. Akhirnya gue tiba-tiba kayak begitu loh. Kayak pasti ngomong balik kayak begitu. Kebangun gue. Pas kebangun, tenda cewek kadang teriak kayak gitu kan. Kaget kita, keluar semua, buka tenda. Marta kesurupan kan. Marta kesurupan, si kakak nggak bisa ngapa-ngapain kan, maksudnya keadaan lemas kan dia. Si Ayu megangin, yuk dia bilang gini, tak sadar tak gitu. Udah gue masuk, gue pegang dong, dia malah nyengkrem gue gitu, kayak nyengkrem bilang gak usah bawa gue turun, kata gitu, gak usah bawa gue turun gitu. Akhirnya si Ahmad semua azan bareng-bareng, si Encek di dalam, sisanya di luar azan. Abis itu bilang gini si Ayu kan yang cari itu. Dia bilang, ini kenapa ya, katanya. Dari tadi juga soalnya pas mau tidur dia kayak garuk-garuk matras, katanya gitu. Apa takut, dia ngomong kayak gitu. Udah nggak usah panik, katanya. Udah. Akhirnya sadar tuh dia kan. Tapi kata dia mata sebelah kanannya burem. Kenapa gitu? Dia teriak-teriak dulu kan. Itu siapa sih gitu. Siapanya? Terus gue giniin. Ini Encek, gue gituin kan. Ini Encek, ini Olan kak, gue gituin. Ini Olan Mar gitu. Si kakak cuman bisa nangis aja gitu, bilang istighfar Marta, istighfar gitu. Udah akhirnya kita keluar semua ngangetin badan si Marta kan. Terus si Ayu bilang gini, sholat yuk, kata gitu. Buka Kompas lah. Pas buka Kompas muter bang. Kompasnya begitu. tuh? Iya. Kompas tuh muter. Terus si itu kan yang buka Kompas si Marta. Kayak kaget kan dia. Apaan nih? Langsung bilang gitu. Gue tutup. Udah nggak usah mikir macam-macam gitu. Positive thinking aja. Lu capek. Pas gue ngodok saku mau ngambil pisau, di sebelah kanan gue ada bunga. Jadi pas gue pegang kayak daun. Pas gue keluarin bunga. Gue bisa sih ngasih nunjuk bunganya. Nanti gue tampilin slide foto aja. Bisa. Itu bunganya gue dapet. Tapi waktu awal itu masih berwarna. Tapi lama-lama kering. Yang ngeliatin gue si Ahmad, soalnya si Ahmad seberang gue. Gue udah diem. Nengok kanan kiri tuh. Kanan kiri. Akhirnya gue masukin lagi kan. Kata si Ahmad, lu ngambil apa gitu. Dia nyalahin gue, dikiranya gue berulah. Iya, berulah. Jadi kayak gue ngambil sesuatu, timbal baliknya ini. Dipanggil gue ke belakang tenda, sini Dolan, katanya. Lu ngapain? Lu ngambil apa gitu. Enggak, gue ngambil apa-apaan. Gue ngeliatin lo gak usah bohong. Dia bilang gini, gue gak mau kejadian. Gue itu ngerasain yang lo rasain gitu. Apaan sih Mat? Gue gituin. Enggak, gue ngambil apa-apaan. Itu apaan di kantong lo gitu. Cekcok lah tuh gue. Ngecek datang. Lo berdua bego katanya. Udah gede, udah tua, malu. Gituin gue. Udah tuh kelar di situ. Tiba-tiba si Marta begini bang. Begitu.
tuh langsung kayak dia begini, set, langsung begitu. Kayak nari berarti ya? Nah, awalnya doang begitu, abis itu nyelenting gitu. Si kakak langsung lari, tiba-tiba bisa. Itu anehnya loh. Si kakak jadi ikut ke luar juga kan, dia duduk. Si kakak tuh mundur-mundur langsung bisa lari, tapi lari ke arah jurang. Kan punggungan gitu kan, punggungan dulu tuh baru yang jalanan luas gitu. Jalan setapak rada luas. Si yang stand up sama si Ahmad tuh, yang cowok yang gak gue namain, langsung lari, dia refleks ngejar si Marta, dipegang sama si Encek. Kan yang lebih paham kayak gitu dia lah, istilahnya kan. Si Marta langsung, tak sadar tak. Si Ayu cuma bisanya nangis doang kan. Ya posisi dia takut. Ngasih minum gue ke si Ayu. Si Ahmad ngejar si kakak juga kan, tarik-tarik. Kak, posisi dia sadar bang. Si kakak sadar. Cuman kata dia, bawaannya takut pengen lari. Dia bilang gitu. Pas kita lihat kakinya dia memar segini. Emang kan kita nggak ngelihat, dia nggak ngecek secara fisik. Gue juga jadi cewek juga, gue nggak ngelihat di situ. Udah gitu aja gitu taruh. Dia lihat sini memar, sini memar. Kak, ini dari kapan gitu? Nggak tahu katanya. Akhirnya si Marta tuh masih tuh kayak gitu. Posisi kaki tuh kayak bersimpuh, tapi dia joget-joget gitu sambil nenggak terus. Yang gue takut dia nggak terbiasa patah, gangnya kan gitu. Itu kita tahan gini, perutnya gue tahan, kepalanya dipegangin sama si Incep, doa-doain ya terus. Kita yang lain juga kayak baca surah-surah yang kita apalah. Udah, abis dia teriak, terakhir dia teriak kan, kayak gue usah bawa balik gua, dia bilang gitu. Tapi pakai bahasa Sunda, gak usah bawa balik gua, udah gue sini aja, teriak-teriak. Tapi abis itu dia teriak, bunda mau pulang, dia bilang. Abis itu teriak lagi, terus ketawa, teriak lagi, bunda mau pulang. Suaranya juga ganti-ganti bang. Nanti ketawa melengking, abis itu suaranya berat, abis itu suara dia pas bilang bunda mau pulang, bilang gitu. Kira kita masukin ke tenda, kita bawa ke tenda. Pas di tenda ngomong rada berat kan. Ini katanya, ini anak pernah ngelakuin hal yang mungkin dia pikir itu akan mempertahankan. Dia bilang kayak gitu. Udah gitu doang. Tapi abis itu nangis lagi, bunda mau pulang gitu. Ama Encek disiram pakai air. Mungkin saking bingungnya kali ya. Dia diem, disiram pakai air. Gak bangun juga. Terus akhirnya azan bareng. Yang cowoknya azan lagi kan. Azan bareng-bareng. Terus di situ posisi gue langsung keluar bang. Udah ada kayak orang ketekan begini. Dalam hati gue, kalau gue maksain ntar kena gue lagi kan. Akhirnya gue keluar, gue masuk ke tenda gue, tapi posisi dibuka gitu kan. Gue duduk nyelenjorin kaki. Terus dia bilang gini, ada yang bilang ke gue, teh, dia bilang gitu. Gak berani gue nengok ke belakang. Teh, dia bilang gitu, mau ngapain kesini lagi gitu. Gue diem, terus gue cuman bilang, gue nanya, emang salah apa yang saya buat gitu sampai kayak gini lagi gitu. Terus dia bilang gini, ini mah hasil dari dia sendiri, dia bilang gitu. Tapi itu ngomongnya serak-serak, cewek serak-serak gitu loh. Ini mah hasil dari dia sendiri gitu, sambil ketawa. Abis itu gue gak berani nengok, langsung gue bangun, ngedeketin
yang anak cowok yang di luar, gue diem berdiri aja. Pas bangun, si Marta akhirnya kan sadar tuh. Itu lama bang, sekitar sejam. Kasih air. Udah Marta, kita tidur di luar aja. Akhirnya masang si flashlight tapi di tengah-tengah gitu. Jadi antara 3 tenda. Itu posisi udah jam 12:30. Itu asli bang, itu lama banget. Gua kan nyampe situ tuh sekitar jam 8 gitu kan. Itu asli lama banget. Gua nggak ngerti kenapa. Kayak semua yang dialamin tuh kayak serasa slow motion. Iya. Dilihat jam, ternyata baru 5 menit. Dilihat jam, oh ternyata baru 15 menit. Nungguin ke pagi tuh lama banget. Kayak nih kapan kelarnya nih gitu kan. Abis jam segitu gue bilang gini, ini kita ada kenapa sih gitu. Si Ambon bilang gini, Lan, udah kita minta maaf aja udah. Kita minta maaf aja, mungkin kita buat salah. Gue diem tuh. Oh ya udah. Tiba-tiba si Marta teriak lagi bang. Teriak. Pengen pulang, udah teriak begitu. Samperin lagi, kita masuk kan. Kenapa dia gitu? Enggak, ini enggak kenapa-napa gitu. Dia cuman syok aja gitu kayak orang. Pengen pulang gitu, pengen pulang sekarang. Kondisi si kakak juga udah bisa jalan kan. Yaudah kita beres-beres sekarang, kita makan dulu. Tapi akhirnya gue masak di luar. Yang lain beresin tenda, yang cowok-cowoknya beresin tenda. Gue masak, dibantuin sama Cek. Sisa tendanya si kakak kan, sama yang lain. Makanan kelar gue masuk dong, maksudnya buat manggil. Si Marta lagi nangis. Gue tanya, kenapa tak gitu. Dia kan logatnya masih belogat, dia orang Lampung kan. Nggak apalah katanya. Kenapa kan gue gituin. Dia bilang gini, aku nih dulu 2013 pernah kesini gitu. Sama pacar aku berdua. Ya namanya gimana ya Lan katanya. Hawa nafsu itu nggak ada yang bisa tahu kata dia. Kadang kalau kita tahu pun kita nggak bisa nyegahnya. Aku nih udah buat kayak gitu cuma buat cowok aku, tapi pas udah nyampe bawah dia nih malah ninggal aku kata gitu. Gue diem gitu kan. Terus kakak kenapa balik lagi sini? Gue gituin kan. Kalau cewek punya kenangan pahit biasanya kan nggak mau balik lagi satu tempat itu kan. Dia bilang ya cuman buat nunjukin kalau aku nih bisa tanpa dia. Gue nyeletuk lah. Belum tentu kak dia peduli. Gue gitu kan. Bisa jadi dia ya masa bodoh gitu kan. Terus dia udah tuh diem nangis aja. Teman gue manggil, Lan makan. Gara keluar. Si Marta sedikit muntah. Abis itu tenda yang dipakai si Marta itu ditenteng. Karena emang udah packingan itu udah nggak jelas kan. Itu ditenteng sama si Ayu. Gue turun duluan bertiga. Di depan itu Ayu, Marta, gua, belakangnya Encek, Embon, dan seterusnya lah. Pas turun kita ketemu sama pendaki lain dari Cianjur. Dia berlima, cowok semua. Abis itu pas gua bilang kayak mau muncak mas gitu. Iya teh gitu. Dari mana? Ngobrol sebentar kan di pos 2. Kita nyampe pos 2. Itu kita turun pokoknya subuh-subuh lah. Nyampe pos 2 itu jam 7 pagi. Mau naik mas gitu. Iya gitu.
di atas lagi gimana kak gitu. Soalnya dari kemarin di bawah hujan gede. Dia bilang gitu. Kemarin kita mau naik, cuman ke pending soalnya hujan gede. Gue langsung mikir di atas nggak ada hujan sama sekali. Tapi kalau hal itulah hal biasa kan. Hal biasa. Kadang di atas hujan, di bawah enggak gitu kan. Oh iya, di bawah hujan gitu. Iya, deras banget kan. Di atas mah kering kak. Di atas mah kering, aman. Lanjut aja. Oh iya teh gitu. Mereka naik, gue turun dong, lanjut turun. Di pos 1 itu kan udah pohon pinus kan. Satu ada pinus. Abis itu ada lutung bang. Biasanya kan lutung kan nggak main di pohon pinus. Turun segini gua, drok turun, disusul sama yang belakang-belakangnya jalan tapi nyebrangin jalur gini, set gitu. Banyak. Lumayan banyak. Tadinya dia turun sendiri doang, sekitar 5 menit. Mau disamperin sama temen gue, mau diusir. Terus gak lama dari pohon, tok turun, jalan gitu doang. Abis itu naik lagi ke pohon. Logikanya ya bisa loncat lu di atas ya kan. Ini mah enggak, pakai turun dulu. Turun, ya, oke. Turun, nyampe bawah ke yang pos Cibunar. iya Cibunar yang kata dekat kolam ikan. Rendam kaki gue, buka sepatu di situ, nungguin tukang ojek. Situ terus ada warung kan, ada warung bilang gini, dari kapan teh naiknya gitu. 2 hari yang lalu. Oh, ngobrol-ngobrol gue nanya dong, pas barengan kita tuh ada pendaki juga sih, dia bilang gitu. Gue bilang gitu kan, soalnya dia bilang dari kemarin sih emang sepi gitu. Enggak kok, ada 2 pendaki sepasang. Dia bilang sepasang. Iya sepasang. Ini kita juga ada fotonya gitu. Pendaki cewek cowok pasangan ya? Iya, pasangan itu. Pas, jadi di file itu tuh kelihatan bang. Kalau foto-foto kan kotak-kotak gitu kan. Kalau diginiin itu kelihatan fotonya. Tapi pas dibuka file Anda rusak. Kayak gitu. Udah tuh gue diem langsung. Oh enggak kak, enggak teh, mungkin salah kali gitu kan. Mungkin saya salah lihat gitu. Akhirnya kita nungguin tukang ojek gak ada kan. Akhirnya jalan lah. Pas jalan yang di turunan tikungan itu, gue nanya kan ke si Incek, Cek, lu waktu di tenda kemana? Gue gituin. Lu tahu gak kayak gitu? Gue kan kencing rada sonoan dikit kan. Pas gue mau balik, jadi kan pas banget pintu depan gue kan jurang. Iya. Jadi tuh dia ke arah belakang, ke arah tempatnya si Ahmad. Pas mau balik lagi, kata dia ada orang cowok, tapi tingginya 2 kali dari gue, kata gitu. Terus nauzubillah min zalik, kata gue ngelihat, sumpah gue yang apes kayaknya. Itu tinggi banget, badan gede, kayak orang habis kebakar. Terus lidahnya panjang banget, sumpah. Akhirnya gue langsung masuk ke tendanya Ahmad. Gue bilang, serius? Ih, ngapainan gue bohong? Buat apa juga gue bohong? Udah tuh abis itu tutup omongan, nyampe base camp, siap-siap, nelfon mak gue balik. Gue minta jemput di kampung rambutan, pulang kita. Alhamdulillah selamat semua pas pulang. Alhamdulillah sama-sama. Nah, itu teman-teman cerita lanjutannya dari Olan tersesat di 4 hari di Gunung Ciremai itu. Dan video kali ini dia emang Olan bersama timnya itu naik ke Ciremai lagi ya. Dan ternyata ada suatu kejadian di luar batas nalar, yaitu si Marta ya. Si Marta. Dan ternyata si Marta itu ketika tahun 2013 melakukan, bisa dikatakan berhubungan. Iya. Ya begitulah. Mengertilah maksudnya. Sama pas saat itu pacarnya. Iya. Pas turun Jadi mantan. Nah, jadi itu teman-teman semua berbau mistis itu pasti ada sebab. Nggak mungkin ketika tiba-tiba niat kalian baik gitu terus ada
kejadian mistis nggak. Ini ada sebabnya, itu sebabnya adalah si Martha itu yang melakukan berhubungan bersama pacarnya. Barulah akibatnya ke tim mereka gitu. Jadi jangan beranggapan bahwa gunung itu selalu mistis, enggak. Gunung itu ya ada, kita percaya mistis, tapi ada sebab dan akibat. Entah itu sebabnya dari lo masing-masing atau dari temen lo masing-masing, dan berakibatnya ya ke tim itu sendiri. Dan tadi juga gue meluruskan kejadian Olan bahwa bunga ya itu bukan Olan itu ngambil bunga secara langsung ya, tapi di mimpinya itu, Dan itu pun seperti dikasih gitu ya. seperti dikasih. Dan makanya kan tadi Olan kaget ketika mau ngerogoh Iya, kantong saku. celana kanan saku, tiba-tiba ada bunga itu yang di mimpinya. Iya, Bener gak? benar. Di mimpi itu. Ya, apalagi kalau kita bahas seluk-beluk tentang Gunung Ciremai, memang banyak sekali ya. Nah, sejarah-sejarah di situ. Dan tadi gue singgung sedikit cucunya apa tadi si Oh, kakek kamu pernah datang ke sini buat nitipin. Cucunya sendiri yang nyamperin. sampai sekarang boleh sebut gak namanya siapa? Namanya Praja, boleh. Si Praja itu sekarang selalu bersama Olan ketika kejadian di Ciremai itu. Jadi ketika pendakian setelah tersesat itu, Olan ketemu lagi sama si kakek-kakek yang dia nyasar nih. Olan nyasar sebelumnya nih. Jadi kalian tonton dulu yang video yang Olan yang tersesat 4 hari di Gunung Ciremai, baru kalian tonton video ini. Jadi nyambung gitu. Oke. Terakhir Dilan, karena ini udah jam 1 malam juga kan ya, pesanan buat teman-teman semua yang pengen naik gunung. Pesannya kalau buat naik gunung ya, pertama sih nggak usah berpikir negatif kalau gunung nih gini dulu. Kedua, izin orang tua lah. Dari video gue yang sebelumnya kalian pasti tahu. Ketiga, nyari temen yang beneran emang bisa nge-backup kalian. Kalau emang kalian belum pernah sama sekali ya, nyari temen jangan yang dari omongannya, oh gue pernah gini gitu. Cari orang yang bener-bener emang bisa nge-backup kita, apalagi lu cewek gitu sih. Oke, itu. Dan sedikit gue tambahin, selalu bersikap sopan, jaga attitude, jaga perilaku, jaga omongan, jaga sikap. Ketika semua yang dijaga, insya Allah pendakian kalian akan berjalan dengan lancar tanpa ada sedikit kendala yang bisa dikatakan di luar batas nalar. Oke, sekian video kali ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.